Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, kondisi ekonomi kita di negeri ini sekarang ini benar-benar semakin hari semakin memprihatinkan, semakin hari semakin menakutkan. Setidaknya ini dapat dilihat dari semakin berbondong-bondongnya warga masyarakat kita yang selama ini berada di lapisan kelas menengah turun kelas menjadi warga masyarakat pramiskin dan masyarakat miskin. Ini benar-benar sangat memprihatinkan Sobat DB. Dan ini terjadi tak lain adalah kerana kebijakan pemerintah yang semakin hari semakin memperlihatkan tidak berpihak kepada rakyat. Mereka hanya membuat kebijakan berpihak kepada konglomerat, kepada oligarki, tanpa menghiraukan rakyat kecil, tanpa menghiraukan rakyat kelas menengah, tanpa menghiraukan rakyat kelas bawah. Sobat DB, fenomena ini sungguh sangat menyeramkan bagi masa depan ekonomi Indonesia. Kita bagaikan sudah jatuh tertimpa tangga pula. Setelah kita dihantam oleh COVID-19 beberapa tahun lalu, belum lagi pulih ekonomi akibat dampak dari hantaman COVID itu. Sekarang kita dihantam pula oleh berbagai kebijakan pemerintah, kebijakan penguasa yang sama sekali tidak berpihak kepada rakyat, tetapi hanya memperhatikan kepentingan oligarki. Kerana mungkin oligarki inilah yang bisa bekerja sama dengan penguasa untuk mencapai tujuan-tujuan politik penguasa, seperti untuk mencapai tujuan pemenangan pilpres, untuk mencapai tujuan pemenangan pilkada, untuk mencapai tujuan pemenangan pemilu. Mereka berkolaborasi dengan oligarki. Oligarkilah yang membiayai mereka dalam mencapai tujuan politiknya. Ini benar-benar sangat menyakitkan bagi rakyat Sobat DB. Kita perhatikan sekarang ini PHK terjadi di mana-mana. Dan berbagai iuran membebani rakyat. Pajak semakin memberatkan rakyat. Ada namanya iuran tapera. Ada namanya kenaikan pajak ini dan itu. Belum lagi pengetatan subsidi BBM dan lain sebagainya. Sobat DB, kalau seperti ini, yang jadi pertanyaan kita, kapan pemerintah ini akan berpihak kepada rakyat? Pemirsa, kali ini kami hadirkan sorotan berkenaan dengan masyarakat menengah di Indonesia yang berbondong-bondong turun kelas. Ya, ada saber kebijakan pemerintah yang kian menjepit golongan bukan si kaya tapi juga bukan miskin. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang bertahan hidup dari gaji bulan ini ke bulan berikutnya. Apa dampaknya terhadap perekonomian Indonesia? Kita simak liputan Reyda Pulpi dalam segmen Telusur Kasus. Tabungan pensiun dan lain-lain itu bisa sekitar 2 sampai 2,5 juta sih per bulan. Masyarakat kelas menengah tampaknya semakin tercekik dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pajak, iuran wajib, hingga pengetatan subsidi tampaknya membuat masyarakat kelas menengah ini semakin terhimpit hingga akhirnya turun kelas. Lalu apa dampak kalau jumlah kelas menengah di Indonesia semakin berkurang setiap tahunnya? Ikuti penelusuran kami. Kita ada di 7 juta lah, karena kos aja sendiri ada 2 juta. Sama sisanya sih cicilan sih banyak sebenarnya, kayak cicilan daily basis ya. Karena kadang untuk kita lihat kan banyak mungkin ya cara untuk mengatasi biaya yang lebih mahal kan pakai promo-promo tuh. Mau nggak mau pakai credit card, pakai pay later, apalah gitu. Nah itu yang jadi banyak sih sebenarnya. Jadi untuk kos sendiri, untuk biaya hidup ya, untuk tempat tinggal sih sebenarnya di Jakarta itu ada di 2 juta sampai 2,5 lah. Itu belum termasuk listrik, belum termasuk laundry seperti itu ya. Jadi kasarannya 2,5 lah.
Terus untuk makan lah kita lihat kayak mungkin paling satu hari itu 100.000 tuh. Berarti kalau 1 bulan 30 berarti sekitar 3 juta ya. Itu tambah paling rekreasi 2 juta ya sekitar 7 juta lah. Jadi ya saving sih paling 500.000 1 juta sih. Itu pun juga nggak tentu sebenarnya Mbak. Untuk per bulan aja untuk potongan pajak, untuk BPJS, untuk tabungan pensiun dan lain-lain itu bisa sekitar 2 sampai 2,5 juta sih per bulan. Ya memang sih kan kalau kita lihat kan harga rumah paling nggak di Jakarta 1M ya. 1M pun itu pasti paling dapatnya yang di perumahan yang paling 2 lantai kecil, carportnya cuma 1 misalnya gitu kan. Itu pun juga cicilan bisa sekitar 8 sampai 10 juta per bulan dan itu kan hampir menghabiskan seluruh gaji ya daily yang kita dapat gitu. Even nanti bersama pasangan misalnya, itu pun juga pasti berat sih. Sebenarnya untuk rencana menikah pun juga belum ada sih untuk sekarang. Karena dengan pendapatan saya sekarang dan posisi harga-harga juga lumayan lah ya. Jadi agak susah sih untuk berpikiran, ini kayak mau planning menikah nih dalam mungkin 5-10 tahun ke depan. Bahkan kalau menikah kan kita nggak cuma mikir nikah selesai ya. Kita juga mikir untuk pendidikan anak, untuk kita kan pasti punya impian pengen punya rumah gitu-gitu kan. Nah itu untuk sekarang sih berat ya, apalagi pendidikan anak. Ya nggak mungkin dong seorang orang tua pengen pendidikan anaknya gitu-gitu aja, pasti pengen yang terbaik kan. Sedangkan untuk sekolah-sekolah yang bagus itu range-nya bisa ratusan juta per tahun tuh berat sih untuk itu. Jadi untuk sekarang sih masih plan untuk fokus di karir dulu aja. Sobat DB, betapa menyeramkannya kondisi perekonomian bangsa sekarang ini. Kalau kita dengar apa yang disampaikan oleh anak muda yang satu ini sampai dia takut menikah. Gegara memang kehidupan mereka yang sangat sulit. Apakah pemerintah kita, apakah penguasa kita ada agak sebelah rambut? Dia berpikir tentang keadaan rakyatnya yang seperti ini. Pertanyaan ini memang pertanyaan yang harus tampaknya hanya dijawab oleh warga masyarakat sendiri. Untuk diajukan pertanyaan ini kepada penguasa sangat-sangat sulit ketika sekarang ini penguasa sepertinya tidak pernah berpihak kepada rakyat. Satu hal lagi yang menjadi pertanyaan bagi rakyat, Sobat DB, inikah bukti bahwa hasil survei yang mengatakan kepuasan rakyat terhadap pemerintah sekarang ini mencapai 80%. Inikah buktinya? Inikah faktanya? Untuk operasional saya sehari-hari untuk berangkat kerja dan juga untuk kebutuhan di rumah dan untuk keperluan anak-anak sekolah juga. Oh, sudah punya anak? Iya. Berapa? 3. Usia berapa? Usianya yang pertama itu SMA kelas 1, terus SMP kelas 3, dan SD. Kalau untuk jajan ya, untuk anak-anak itu sehari itu bisa 15.000 atau 20, ya kali 3. Kali 3. Kalau untuk menabung memang agak sulit ya, gitu. Paling nggak kan, karena untuk kebutuhan pokok aja kan kita sekarang udah tinggi ya. Nah itu belum nanti untuk keperluan anak, untuk biasanya ada ekstrakurikuler di hari libur. Nah itu kan butuh biaya juga. Untuk saat ini aja dari kebutuhan pokok aja itu udah cukup besar ya, apalagi ditambah dengan potongan-potongan di luar dari lainnya itu seperti kayak BPJS, itu pun juga cukup lumayan besar, apalagi nantinya dengan adanya tapera lebih minus untuk penghasilan kita. Tidak mencukupi. Kenapa? Ya karena dari sisi tabungan aja kan kita misalnya dalam sebulan kita nyisikan sekitar 200 atau 150 gitu kan. Dikalikan berapa lama itu tidak bisa untuk mencukupi. Karena untuk kebutuhan anak aja kan masih banyak, masih perlu biaya. Kisah ini menggambarkan bagaimana masyarakat kelas menengah harus berjuang di tengah melonjaknya harga kebutuhan, menumpuknya pajak dan iuran, hingga hanya bisa pasrah menjalani kehidupan yang serba pas-pasan.
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengakui presentase kelas menengah di Indonesia menurun, namun tak drastis. Sebab masyarakat banyak yang beralih profesi menjadi pekerja mandiri dan belum terdata. Lalu berapa banyak jumlah masyarakat kelas menengah? Ternyata lebih dari 47 juta orang di Indonesia termasuk dalam golongan masyarakat kelas menengah. Nah, BPS mencatat pada tahun 2019 ini sudah ada 9,48 juta penduduk yang ternyata turun kelas dari kelas menengah menjadi masyarakat rentan miskin, yang mana pada setiap tahunnya angka masyarakat rentan miskin ini juga terus meningkat. Kemudian ada perubahan gaya hidup kalau kita bandingkan dengan 10 tahun yang lalu, pemirsa, 2014 hingga 2024. Kalau 2014, kelas menengah ini mengalokasikan 45,53% pengeluaran untuk makanan dan minuman, sementara 32% untuk perumahan. Kalau sekarang 2024, untuk makanan dan minuman ini ternyata semakin kecil menjadi 41,67, sementara perumahan juga jauh menyusut hanya menjadi 28,52%. Tapi sebaliknya, ternyata ada peningkatan untuk pengeluaran hiburan, keperluan pesta, barang jasa, dan lain-lain yang pada 2024 ini meningkat dibandingkan 10 tahun yang lalu. Nah, yang menjadi pertanyaannya, masyarakat kelas menengah ini menyumbang sebagian besar tingkat konsumsi di Indonesia. Tapi setiap tahunnya angka mereka terus menurun. Lalu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Amalia Adininggar Widyasanti PLT Kepala BPS mengklaim bahwa penurunan kelas menengah merupakan dampak long COVID. Kalau misalnya dalam penyakit COVID kan sebutnya long COVID, ya. Ini kalau dalam perekonomian long COVID-nya salah satunya ya ini, begitu. Jadi tentunya efek ini semoga tidak berjalan lama, dan kalau nanti kebijakan akan terus dilakukan oleh pemerintah, ini akan bisa pulih tentunya seperti sebelum pandemi COVID-19. Sobat DB, atas apa yang disampaikan oleh Ibu ini barusan, yang jadi pertanyaan kita, sampai kapankah COVID akan bisa dijadikan alasan sebagai akibat miskinnya bangsa ini, jatuhnya perekonomian kita, tak pulih-pulihnya perekonomian kita? Sampai kapan? Sementara langkah-langkah kebijakan pemerintah selalu saja tidak berpihak kepada rakyat. Tidak berpihak kepada rakyat. Dan warning ini sebenarnya sudah tahun 2018 pernah dikemukakan, bahkan sebelum pandemi, bahwa jumlah aspiring middle class-nya ada 115 juta orang. Dan ternyata sekarang ini jumlahnya semakin bertambah. Artinya kelas menengah menyusut, bukan jadi orang kaya baru, tapi rentan miskin. Dampaknya adalah negara yang punya kekuatan konsumsi rumah tangga, padahal dia berada di dalam rentang usia yang produktif, itu akan kehilangan momentum untuk menggerakkan ekonominya. Apalagi kelas menengah itu kontribusinya 1/3 dari total konsumsi nasional untuk konteks Indonesia. Nah, ini pernah terjadi di Chile, makanya Chile susah sekali untuk jadi negara maju. Miskin tidak, kaya pun tidak. Inilah yang cocok menggambarkan masyarakat kelas menengah. Untuk mendapatkan bantuan pemerintah, mereka tak sesuai kriteria. Namun, menikmati gaya hidup jet set bag orang kaya pun tak mampu. Tak sedikit yang hidup hanya bergantung dari gaji ke gaji. Itu lebih kepada kebutuhan kita sehari-hari sih. Kita habis buat lifestyle, buat kehidupan di rumah juga, kebutuhan di rumah, seperti itu aja sih. Buat biaya hidup sehari-hari, kadang ngasih orang tua juga, terus belanja gitu. Buat keperluan anak, buat iuran, BPJS, sama ya kayak tapera gitu. Saya pribadi sebagai pekerja merasa terbebani, Kak. Gitu. Karena dengan adanya kenaikan itu membuat saya merasa untuk pengeluaran seharinya itu meningkat, sedangkan untuk pendapatan saya setiap bulan itu sama aja, nggak ada kenaikan. Masih sangat membebankan. Kenapa? Karena saat ini untuk kemajuan lapangan pekerjaan di Indonesia sendiri belum ada
yang sangat signifikan kemajuannya gitu. Jadi masih banyak dari masyarakat, teman-teman saya pun, teman-teman kita pun masih banyak yang susah untuk mencari lapangan pekerjaan. Masyarakat kelas menengah seolah terus diarak-tirikan oleh pemerintah dengan gebrakan-gebrakan baru. Padahal perekonomian Indonesia bergantung pada tingkat konsumsi mereka. Kalau menurut Anda pemirsa, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat kelas menengah tak terus turun kelas? Sobat DB, melihat kondisi ini, apalagi setelah kita menyaksikan keluhan-keluhan warga ini, agaknya langkah yang lebih baik memang secepatnya rezim yang sekarang ini mengakhiri kekuasaannya. Kerana jika sempat mereka berlama-lama berkuasa, alamat bangsa ini akan karam dibuatnya. Alamat rakyat akan miskin bertambah miskin. Dan Sobat DB, kita tentu berharap kepada pemerintahan yang baru yang dipimpin oleh Presiden Prabowo nanti agar secepatnya memulihkan perekonomian yang telah hancur sekarang ini. Dan kita tentu berharap agar anak Presiden Jokowi yang menjadi wakil presidennya Prabowo sekarang ini jangan sampai membuat Jokowi punya andil lagi di dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan Prabowo nanti. Cukuplah Gibran anak Jokowi ini sekadar ban serep saja bagi Prabowo. Demikian DB Channel mendoakan semoga pemirsa kita semuanya menjadi pengusaha kaya raya. Salam sukses dari DB Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada usaha yang pasti berhasil, tapi orang yang mau berusaha pasti berhasil.